nggak nerima sumbangan. Ih, nggak sopan banget sih ini bocah tengil. Tante siapa ya? It's no. Tante. Panggil kakak. Banyak cowok yang bilang kalau aku itu masih kelihatan kayak anak SMA tahu. By the way, ini masih rumah Tifa kan? Kakak itu teman Tifa pas sekolah dulu. Astagfirullahaladzim, Silvano Borobudur. Baru juga sehari lebaran udah pasangan aja jadi setan. Mama kenal. Mama, jadi dia anak kamu. Pantas kalian sama-sama norak dan kampungan. Nggak kayak Mimi yang selalu tampil anggun dan natural. Dilihat-lihat, Tante mirip sama Viola Van kemarin di TV. Ya kan, emang muka Mimi itu mahal kayak artis papan atas. Yang cantik, alami, nggak dibuat-buat apa adanya. Lu udah pernah kena sirup gua ketupat belum? Hajar mah hajar. Bentar deh, tapi kamu nonton acara apaan emangnya, penasaran mama? Sirkus kebun binatang. Dasar anak ada akhlak, kurang ajar banget sih kamu. Hei, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Kawan kau kah? Nggak tahu mak, kayaknya jasa sedot WC keliling deh. Oh, jadi ini nyokap lo. Kalian sekeluarga emang gak berkelas ya? Masa lebaran gini pakai daster? Ih, nggak banget deh. Kamu kupakai kan kapan? Sembarangan tetap saja kau, dasar ini kayak apa tahu? Ade, ayolah makan, capek-capek lo mama masak. Nggak mau, ada kenyang, ada nggak lapar kok. Makanya kau tuh jangan ciki terus, es terus. Nanti kau sudah batuk baru cari mama. Pokoknya ada nggak mau makan, ada nggak suka sayur. Kau tak boleh pilih-pilih makan. Di luar sana masih banyak loh yang kayak laparan. Yuk, si kecil mama sopin, yuk. Iya, dia bilang nggak mau, ya nggak mau, titik. Tifa sudah pulang kau rupanya. Hah, Cece. Adek, sudah jam berapa ini? Ayo tidur siang. Iya, apaan sih, Adek nggak mau bobo, Adek nggak ngantuk. Hei, anak kecil tuh harus tidur siang supaya lekas besar, tau. Tapi dia lagi main, nanggung. Pokoknya dia nggak mau tidur sebelum Adek menang. Cepat kau cuci kaki bobo sebelum hilang kesabaranku. Nggak mau, Adek nggak takut. Kamu kita baku hatam, ha? Hah, udah nggak mempan, Ma. Adek udah kebas sama sapu lidi, Ma. Nye. Hayah, dasar anak durjana, capek kali lo, Mama. Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya, Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Mau. Hah? Ada gitu? Boleh seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118, Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Ih, kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik, disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Ih, merinding woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada yang nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener, hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allahumma lakasum tuh wabika aman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Males banget deh, malam minggu tuh biasanya Mimi nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok. Malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompoknya dipilih sama bu guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh, apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lu kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Mimi takut. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Merinding Mimi tuh. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Tiba jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Hah? Juliet? Terus tadi yang
Guys, bikin tren di Jepangan yang suki-suki itu yuk. Lewat mulu di FYP aku soalnya. Yang mana tuh? FYP gue isinya mukbang makanan semuanya. Payah deh, masa kamu nggak tahu sih, Tifa? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang selalu update soal tren TikTok terkini? Itu loh yang Mimi-chan, hai, Nani Gasuki, Tokorinso, Origami Primata. Hah, mulut lu mau aku cuci pakai rinso? Sabar, Tifa, sabar. Merinding sampai emosi gua. Nih, Tifa, udah aku tulis hiragananya. Tinggal kamu baca dan hafalin aja. Gampang kok. Thanks ya, Luna. Oke, Mimi di tengah ya, biar jadi spotlight. Karena Mimi itu yang paling bersinar di antara kalian. Nih, Juliet pegang pakai HP Mimi aja. Sorry ya, Mimi, kita udah pas bertiga. Aku, Luna, sama Tifa. Lo tuh nggak diajak. Pasti nanti kita kalian sepi. Soalnya kan aku norak dan kampungan. Gak kayak Mimi yang cantiknya natural apa adanya. Mulai ya, biar Luna yang pasang timernya. Budak ya, Mimi lagi ngomong loh ini. Juliet-chan. Hai. Nani Gasuki. Chocominto. Yorimo Anata. Luna-chan. Hai. Nani Gasuki. Strawberry flavor. Yorimo Anata. Tifa-chan. Hai. Nani Gasuki. Cookie and cream. Yorimo Anata. Oh. Kian, bertahanlah kawan. Snow udah lurham semua kan? Aman. Guys, bikin tren statue yuk. Nggak mau ah, mager. Koko ngantuk. Boleh, ayo, siapa tahu FYP kan? Gas, Asam, lu ikut kan? Oke, Ci, ajarin gerakan pertama dulu ya. Jadinya kayak gini. 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 2, 1, 1, 1, Paul, 1. Lo yang bener bisa nggak? Terus habis itu, aduh abang, bukan maksudku begitu. Tuh pala harus banget ya geleng-geleng gitu. Mau gue patahin aja nggak pala lo? Lanjut ya. Masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok, bisa datang ke rumah. Pelan-pelan, woi. Tinggal puterin aja, terus statue. Udah deh, terakhir velocity kayak gini, terus tembak-tembak. Gampang kan? Musrik. Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, Celo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Nggak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh, anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkanmu. saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Batung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Masa sekarang statue ada versi Pro? Pro. Kemarin Velocity, sekarang statue. Bahkan ada yang Pro Max-nya loh. Emang boleh terstatue gitu? FOMO deh kalian. Lagian, setelan cuek dari mana coba? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling statue di muka bumi ini? Kita staples aja kali ya bibirnya. Sabar, Tifa, sabar. Orang banyak kok cowok-cowok yang bilang kalau Mimi itu setelan cuek. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Apalagi kamu, Tifa, yang pura-pura sok jual mahal. Tifa mah jelas mahal, emangnya lo murah. Kamu pikir Mimi bakal tantrum, Fian? Kamu salah besar. Mimi sang cewek statue ya cuek-cuek aja. Malu-malu. Diam atau gua bokap. Sabar, Tifa, sabar. Ini mah gampang tahu, depannya jadi gini. Aduh, abang, bukan maksudku begitu. Oh, aku cuma tahu tengahnya aja yang masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma mahal dikit
Sedikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Oh, tapi terakhirnya beda nggak begini. Tahan, baru deh Velocity. Oke, musrik. Minggir, minggir. Mimi harus di tengah-tengah ya, soalnya Mimi kan cewek paling stay chill. Hajar, Tifa, hajar. Awas! Puas, kawan. Bukan maksudku begitu. Masalah itu bukan berarti tak mau. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Bah! Kasih aba-aba kalau udah siap. You can ask the flowers. I sit for hours. Ada Nona Ambon kah di sini? Nona Ambon, pica. Nona nanti linca. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Dustak, tetet, toret, Masih teringat kutukan mantan, oh memang jelas. Opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Sedikit demi sedikit engkau. Malam saus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Aku dah lupa balik lagi, nama kau pun hilang dari hati. Pandang pertama dia lihat langsung suka ngeng. Dame onger. Zege zaga. Berawal dari temenan sudah lama panggil sayang. Hayo yo banyak utang.